Shalom. Akhir zaman ini makin nyata. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, yang baik difitnah, yang jahat disanjung, yang bersalah dilindungi, yang benar dianiaya. Orang-orang tidak lagi merasa malu melakukan pelanggaran. Kelaliman, kecurangan, kekejaman, dan pengusakan makin merajalela. Media sosial makin marak mempertontonkan hal yang tidak baik, ketimbang berlomba memberi pengetahuan yang akurat. Pria dan wanita hampir tidak merasa bersalah ketika melakukan perbuatan dosa. Alih-alih bertobat justru bersikap seolah menjadi korban. Mirisnya banyak orang yang kian hari kian mendukung hal-hal yang tidak pantas. Tua muda remaja dan anak-anak semakin tidak terkendali oleh arus akhir zaman. Berlomba-lomba menonjolkan diri dan nasihat baik dianggap sudah ketinggalan zaman. Dunia ini semuanya telah berubah. Orang makin mudah menyakiti, makin acuh tak acuh, makin egois, sombong dan keras kepala. Hati manusia semakin bebal dan tidak suka diatur. Firman Tuhan semakin digenapi. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat ini bukan berarti Tuhan membiarkan kejahatan, tetapi ini adalah sebuah peringatan di mana ada masanya hati manusia tetap dalam pilihannya sendiri. Yang jahat semakin nyaman dalam kejahatannya, yang berbuat cemar makin tenggelam dalam kenyamanannya tanpa rasa bersalah. Bahkan yang lebih serius, tidak lagi merasa perlu berubah. Segala hal baru dianggap sebagai tren, tanpa menyadari seberapa besar nilai positif dan negatif. Yang penting menang, dilihat hebat, diakui, dan terkenal. Kejahatan media semakin mengancam tumbuh kembang anak-anak. Perbuatan cemar makin terang-terangan, mencemarkan nama baik, dan mencemarkan tubuh yang adalah bait Allah. Kebohongan bukan lagi sesuatu yang memalukan, tapi kebanggaan. Orang yang setia dianggap penjilat dan bodoh. Yang terus mengingatkan hidup kudus dianggap lebay dan berlebihan. Jika kita tidak sering menyadarkan diri, tentu kita bisa terseret arus. Akhir zaman bukan hanya bencana yang nyata, tetapi makin jauhnya hati manusia dari Tuhan. Manusia makin mengejar popularitas, validasi, dan gaya hidup. Itu semua yang ditawarkan dunia untuk membuat jarak antara manusia dengan Tuhan. Mengejar waktu untuk pencapaian target, mengabaikan kesehatan diri. Ini bukan lagi sekedar berjuang untuk hidup, melainkan pergeseran kebutuhan manusia. Bukan sekedar soal perut tapi kehdona, kebebasan, dan mental. Saat ini, kita berada dalam titik pilihan. Bukan lagi soal netral apalagi kompromi. Hanya ada dua pilihan. Mau ikut arus dunia ini, atau tetap berdiri teguh sekalipun sendirian. Dan pilihan kedua, mau kompromi sedikit demi sedikit dengan dosa, atau tetap memilih di jalan benar. Sorga tidak berkompromi dengan kejahatan dan dosa. Sorga tidak ada penawaran atau kesempatan lain. Jika dari awal hidup kita melekat kepada Tuhan meskipun hidup terasa berat, tetaplah berdiri teguh di hadapan Tuhan yang kudus. Semua yang kita perbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Orang benar tetaplah menjaga hidupnya yang benar. Keputusan hari ini menentukan arah hidup ke depan. Jika telah jauh dari Tuhan, inilah saat untuk kembali. Kenikmatan di atas dunia ini tidak dapat diganti dengan sorga. Sorga adalah tentang kemuliaan dan kekudusan. Tidak ada sesuatu yang camar di sorga. Biarpun kekayaan begitu menggiurkan, tapi ia tidak dapat menjamin kekekalan. Dunia ini hanya sementara saja, tempat di mana kita menjalani proses dan masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan. Kita harus membuat pilihan, kehendak bebas untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, yang tidak seharusnya ditukar dengan sesuatu yang fana. Masa menuju akhir zaman adalah masa penentuan akhir. Kamu tetap berada di perahu bersama Yesus atau tidak sama sekali. Apapun yang kita alami saat-saat ini adalah ujian akhir. Meski lemah, meski jatuh bangun, meski sendirian memperjuangkan iman kamu, tetap memilih Tuhan dan percaya firman-Nya. Karena pada akhir zaman ini, bukan hanya iman kita yang diuji, tapi juga kesetiaan kita. Oleh sebab itu janganlah goyah pada goncangan dunia ini. Masa penentuan ini sangat penting untuk kita ketahui, agar kita selalu berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Tuhan, supaya saat Ia datang, didapatinya kita tetap setia. Belum terlambat,
Tuhan masih menunggu, masih ada waktu. Jangan terlena dengan gemerlap dunia, karena dunia tidak memberikan keselamatan kekal. Jika hari ini kamu mendengar renungan ini, percayalah Tuhan menunggumu kembali. Tidak seorang pun anaknya yang dibiarkan tersesat, sebab dunia ini bukan tempat kita sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jagalah hatiku di tengah dunia yang gelap ini. Aku mau tetap setia. Tolonglah agar aku dapat tetap berada di jalan yang benar sekalipun keadaan makin sulit. Aku mau selalu setia kepada Tuhan dan mengucap syukur padamu karena Engkau begitu setia padaku. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di video renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.